You know, I wouldn't even go back to that fucking... Dia pun langsung memarahi anaknya itu. Tidak hanya itu, dia juga kesal karena James tidak peduli dengan sekolahnya. Mendengar ibunya marah, James justru mengungkit tentang ayahnya yang pergi entah kemana, Bang Toyib. Dan dia menyalahkan ibunya karena itu. Tracy yang sudah lelah berdebat pun memilih untuk pasrah. Dia tidak peduli lagi dengan kelakuan James. Setelah itu, James pun memutuskan untuk melepaskan alat pelacak di kakinya. Lagi pula, ibunya sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang akan dia lakukan. Keesokan malamnya, James pun kabur dari rumah dan langsung pergi ke markas Roach untuk meminta pekerjaan. Awalnya, Roach ragu dengan kemampuan James, tapi setelah melihat keberanian dan keseriusannya, Roach pun meminta James sebagai kurir Narkovsky. My bitch. Setelah berminggu-minggu tidak pulang, James pun dihubungi oleh ibunya. Dia diminta untuk pulang karena polisi menanyakan keberadaannya. Dan jika James mau pulang, Tracy akan berusaha membujuk polisi agar anaknya tidak dipenjara lagi. Namun sayangnya, James tetap tidak mau pulang. Dia mengatakan bahwa dia menyayangi keluarganya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Beberapa hari setelah itu, James diajak oleh Roach untuk merampok rumah seseorang. Namun James mendapatkan peran sebagai penjaga. Dia harus mengawasi keadaan di luar. Tak lama setelah Roach dan Manny membobol rumah orang, tiba-tiba pemilik rumah itu datang. Roach pun tertangkap basah. James yang melihat itu pun diam-diam masuk ke dalam rumah dan langsung menghajar orang itu. Setelah orang itu tumbang, mereka pun langsung mengambil barang-barangnya. Lalu sebelum pergi, Roach memukul orang itu hingga pingsan. Dan misi pun berhasil. Keesokan harinya, James dan Crystal kembali ke Indomaret yang pernah mereka rampok. Tapi kasirnya bukan lagi bapak-bapak, melainkan gadis cantik bernama Sarah. Dan dia adalah anak dari pemilik toko swalayan itu. Di sini James sangat tertarik dengan Sarah. Tapi Sarah yang tahu kelakuan James pun sedikit merasa takut. Dia memutuskan untuk menggratiskan minuman yang dibeli James, karena dia mengira James akan merampok lagi. Sementara itu, Crystal tiba-tiba menghampiri James dan mencerpot bibirnya. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar, di mana Roach sedang menceritakan perampokan yang dia lakukan bersama James. Roach terlihat sangat antusias saat menceritakannya. Selain itu, dia juga memuji kesetiaan James padanya. Karena merasa sudah melakukan yang terbaik, James pun meminta sesuatu kepada Roach. Dia meminta agar dirinya diperbolehkan menjual Narkovsky sendiri. Tapi Roach merasa kalau James masih butuh waktu untuk sampai ke titik tersebut. Mau tidak mau, James pun menuruti kata Roach. Sepulangnya dari bar, James mendapati Crystal sedang membaca buku harian miliknya. Dia pun langsung merebut buku itu. I just didn't know my big time gangster had stuff. I said, give it back to me. Oh, calm down. Hey. Di sini James terlihat marah karena Crystal membaca buku itu tanpa sepengetahuannya. Melihat itu, Crystal pun langsung minta maaf. Suatu malam, James dan Manny kembali bekerja, tapi kali ini Roach tidak bisa datang dan mereka harus menagih uang Narkovsky kepada seorang pecandu yang cukup menakutkan. Rock. The f you are. Actually, let's do it exactly this way. James, let's just pick it up. Is this a fucking game of cops and robbers? Meskipun awalnya gugup, pada akhirnya James berhasil menggertak dengan pistol. Akan tetapi, saat James hampir berhasil mendapatkan uangnya, tiba-tiba dia disergap oleh anak buah pecandu Narkovsky itu. Stop screaming! Dan mereka pun akhirnya babak belur. Setelah diusir, James tidak langsung pergi dari situ. Dia justru langsung balas dendam dengan menghancurkan mobil pecandu itu. What? Look at this. Dan di mobil itu, dia menemukan tas besar berisi senjata api. James pun langsung berpikir untuk menjual semua senjata tersebut. Namun sepulangnya dari tempat itu, James malah bertengkar dengan Crystal. Dia merasa diremehkan karena usianya masih belasan. Selain itu, Crystal juga menganggapnya masih bocah. Karena kesal, James pun langsung pergi dari markas Roach. Walk away from me. Unlock the bridge. It's my dad's store. Shit. Real nice store. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, James pun mampir ke Indomaret untuk menggasak beras kencur. Awalnya James bersikap sangat kasar kepada Sarah, tapi kemudian dia minta maaf dan mereka pun mengobrol sampai larut malam. You want a cigarette?